Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih di pasal sebab-sebab yang mendorong munculnya atau terjadinya berbagai macam kebid'ahan. Yang lalu telah kita sebutkan ada sekitar 2 poin, yaitu yang pertama karena kebutuhan terhadap hukum-hukum agama, kebutuhan terhadap hukum agama. Yang kedua karena mengikuti hawa nafsu. Dan kita akan masuk di perkara yang ketiga, yaitu ta'assub, fanatik terhadap satu pendapat tertentu atau mengikuti pendapat dari ulama tertentu. Sikap ta'assub terhadap pendapat ulama tertentu itu akan menyebabkan seseorang tidak mau mengikuti dalil, menolak mengikuti dalil dan menolak mengetahui kebenaran. Jadi ketika dia sudah fanatik bahwa pendapatnya si fulan atau pendapat ini benar, maka dia tidak akan peduli terhadap dalil-dalil yang menyelisihinya dan tidak akan peduli terhadap pendapat-pendapat yang bersumber kepada dalil. Demikian pula ketika seorang fanatik memutuskan individu menganggap bahwa seseorang itulah sumber kebenaran, padahal dia bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia pegang semua pendapatnya dan perkataannya, maka ini akan menghalanginya untuk mengikuti yang benar, mengikuti kebenaran hak, atau mengikuti dalil-dalil yang sahih, baik dari kitabullah maupun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alqaina 'alaihi aba'ana. Ini sikap kaum musyrikin yang menjadi pokok ataupun menjadi pegangan mereka, sehingga menolak nabi-nabi dan rasul-rasul diutus mereka dan diutus kepada mereka. Ketika Allah berfirman, yakni wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni ikutilah wahyu Allah yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alqaina 'alaihi aba'ana. Tidak, kami cukup mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kami cukup mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang kami. Ini alasan yang paling kuat ketika kebenaran datang tidak dicek terlebih dahulu apakah ini kebenaran atau bukan. Namun ketika dipandang sesuatu yang datang itu menyelisihi kebiasaan mereka, tradisi mereka, maka ditolak. Dan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya. Dan inilah kondisi dan keadaan orang-orang yang fanatik sampai hari ini, yang mereka berfanatik kepada mazhab tertentu dan mereka fanatik yaitu dari para pengikut sufi. Orang-orang yang fanatik
dari pengikut mazhab, dari orang-orang sufi, dan juga kaum kuburiyun. Kaum kuburiyun yaitu mereka yang terlalu mendewa-dewakan kubur, mendewa-dewakan kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan para wali. Kalau mereka diajak untuk mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan menjauh, berpaling, meninggalkan apa yang diajarkan, apa yang disuruhkan kepada mereka. Kalau hal-hal yang diserukan itu bertentangan dengan apa yang sudah menjadi pegangan mereka, tanpa peduli apakah yang sudah dikerjakan dan dilakukan itu benar atau batil, mereka menganggap bahwa apa yang sudah ada itulah kebenaran dan tidak boleh ditolak dan tidak boleh digantikan dengan sesuatu pun yang lain. Disinilah kebinasaan dan kehancuran umat-umat terdahulu, umat-umat nabi-nabi terdahulu. Bahkan ketika yang mengajak mereka seorang nabi yang jelas itu utusan Allah dan manusia pilihan, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang jujur di kaumnya, yang sudah dikenal baik di kaumnya, yang mereka akui akan kemuliaan akhlak ini. Namun ketika mereka mengajak nabi-nabi ini, mengajak dengan wahyu Allah untuk membimbing mereka kepada ampunan dan surga Allah, mereka ingkari karena bertentangan dengan tradisi dan kebiasaan yang telah melekat di dalam diri mereka dan lingkungan kehidupan mereka. Inilah kefatalan yang menyebabkan mereka terjatuh kepada kesesatan. Mereka berdalilkan cukup dengan faham mereka, dengan mazhab-mazhab yang mereka sudah jalani. Mereka hanya bersandarkan kepada guru-guru mereka, pendahulu-pendahulu mereka, dan nenek moyang mereka, tanpa peduli apakah itu benar ataupun salah. Contohnya banyak sekali. Tradisi-tradisi tahun baru, bahkan bukan saja tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi pun dirayakan dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, tradisi yang dianggapnya biasa. Atau juga ulang tahun, tradisi ulang tahun ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sesungguhnya batin. Tetapi ketika ada orang yang mengingkarinya dan mengajak kepada yang lebih baik, bahkan tidak membuang-buang harta, akan diingkari, akan ditolak dan tidak mau diikuti. Karena kebanyakan mereka menganggap bahwa apa yang sudah ada dan berlaku itu adalah kebenaran. Seandainya semua yang sudah berlaku itu kebenaran, maka Allah tidak akan mengutus para rasul, maka Allah tidak akan menurunkan wahyunya kepada umat manusia. Demikian pula kalau seandainya apa yang sudah ada tumbuh ini benar, maka tidak perlu lagi ada dakwah, tidak perlu lagi ada pengajaran. Dan itu tidak demikian. Bahkan justru kita diperintahkan untuk terus mengajak umat kepada kebenaran. Wal takum minkum ummatun, wal takum minkum ummatun, hendaknya ada segolongan dari kamu. Wal takum minkum ta'ifatun min ummati, wal takum minkum ta'ifatun yad'una ilal khair, hendaknya ada segolongan dari umatku yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan yang munkar. Faulaika humul muflihun, maka mereka yang demikian itu adalah orang-orang yang muflih, yang beruntung, yang memperoleh kesuksesan, yaitu beristiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ketiga yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk bid'ah di tengah kehidupan manusia, di tengah kehidupan masyarakat, yaitu karena terlalu fanatik terhadap pendapat dan individu-individu tertentu. Lalu bagaimana kebenarannya?
Jangan fanatik kepada seseorang pun kecuali bila kita tidak mengikuti seseorang kecuali bila dia sesuai dengan perintah Allah. Artinya mengajak kepada yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti mereka kalau mereka mengikuti Quran dan Sunnah. Kalau mereka berdalilkan dengan Quran dan Sunnah dan dibenarkan oleh para ulama, maka kita ikuti. Namun bila mereka mengikuti yang tidak sesuai dengan atau menyampaikan yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Nabi, dan kita mengetahui itu dari para ulama, yang para ulama ini menjelaskan bahwa yang sesuai dengan kitabullah dan sesuai dengan sunnah Nabi yang begini, kemudian kita mendapati seseorang mengatakan yang bertolak belakang dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu jelas dapat kita tangkap, kita pahami, maka tidak boleh kita ikuti. Siapapun dia, meskipun dia adalah guru kita, meskipun dia adalah, tapi kita hanya mengingkari pada hal yang bertentangan. Adapun pada hal-hal yang baik dan benar, maka kita tetap mengikutinya selama itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak akan ada manusia seorang pun yang sempurna yang semua perkataannya benar, kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan manusia lain, maka boleh saja perkataannya ada yang salah, ada yang keliru. Oleh karena itu, kekeliruan pada diri seorang jangan menyebabkan cinta kita kepada beliau mendorong kita untuk mengikutinya secara membabi buta. Bila itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu terlahir dari orang-orang yang kita cintai, yang kita panuti, kita teladani, tetap tidak boleh kita mengikutinya. Karena yang kita ikuti adalah dalil, dan dalil itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin keempat, termasuk yang menjadi sebab, yaitu terjadinya berbagai macam kebinaan, yaitu menyerupai perbuatan orang-orang kafir dan mengikuti gerak-geri mereka atau mencontoh gerak-geri mereka atau taklid. Dan faktor ini adalah faktor yang paling besar yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kebinaan. Seperti tersebut di dalam hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami, kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berperang di Hunain. Wa nahnu hudatsu 'abdi bi kufri. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu mengaku bahwa kami, itu baik diri beliau bersama dengan rekan-rekannya, sahabat-sahabat lainnya, atau beliau mewakilkan bahwa itu yang ada banyak di kalangan para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, yaitu yang masuk Islam di Fathu Makkah. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, maka banyak kaum muslimin yang banyak bangsa Arab yang mereka kemudian masuk Islam, sehingga pengetahuan mereka terhadap agama dan terhadap tauhid masih dangkal, masih belum mendalam. Makanya dikatakan wa nahnu hudatsu 'abdi bi kufri. Saat itu kebanyakan kami yang ikut perang Hunain adalah orang-orang yang masih dekat dari masa kekafiran. Kami adalah orang-orang baru yang baru masuk Islam, yang masa kekafiran kami masih dekat. Maknanya baru beberapa minggu, karena terjadinya perang Hunain itu hanya beberapa pekan atau beberapa bulan setelah penaklukan kota Makkah, berapa pekan lah. Baru kemudian mereka itu berangkat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan akan melakukan penyerangan kepada kaum musyrikin di daerah Hunain. Wanadu hudatsu 'abdi bi kufri. Kami baru masuk Islam dan masa kekufuran kami masih sangat dekat. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indah. Kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala,
kami mengenal bahwa orang-orang musyrikin, yaitu mereka juga dari kalangan kaum muslimin yang dulunya musyrikin, itu kaum musyrikin itu memiliki sebuah pohon sidr. Sidr itu pohon apa namanya? Pohon sidr, pohon bidara yang digunakan untuk mereka, artinya sebelum berperang mereka kadang berdiam duduk di bawah pohon sidr sehari semalam, yakufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka mengalungkan, menggantungkan senjata-senjata perang mereka, baik itu pedang, itu panah, busurnya, ataupun tombak, pisau, belati, dan sejenisnya digantungkan di pohon-pohon sidr tadi, pohon bidara tadi, yang mereka meyakini dengan melakukan hal itu maka senjata ini akan menjadi ampuh dan akan mendapatkan semacam keberkahan menurut mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, orang-orang Islam yang baru masuk Islam, yang masih, nah ini menunjukkan bahwa orang ketika baru masuk Islam itu ketika belum menguasai agama masih kadang terpikirkan dengan hal-hal yang ada di agama lama. Seperti orang-orang Jawa dulu ketika masuk Islam masih membawa tradisi-tradisi Jawa. Tradisi Jawa ini kayak marilan mikoni, ada dundunan, kemudian lagi ada macam-macam yang kita mungkin susah menghitungnya saking banyaknya. Meskipun mereka sudah masuk Islam, nah benih-benih kesyirikan kekufuran itu masih melekat sebagiannya pada diri para sahabat, termasuk pandangan mereka tentang pohon sidr yang digunakan untuk menggantungkan dan mengalungkan senjata perang mereka. Termasuk diri mereka yang yakufuna indah, yaitu berdiam, menginap atau berdiam untuk beberapa waktu di bawah pohon sidr. Ini kebiasaan. Nah, saat itu dikatakan yukaulaha, pohon-pohon ini dikatakan datu anwar, pohon-pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, pohon bidara ini disebut dengan datu anwar. Anwar itu tempat gantungan. Datu anwar artinya pohon yang memiliki dahan-dahan yang dijadikan untuk menggantungkan senjata. Jadi itu khusus dalam pohonnya. Pamarona bisidrotin, sehingga sampailah kami melewati sebuah pohon sidroh, sebuah pohon bidara. Fakulna, maka kami, yaitu yang baru masuk Islam dari kalangan para sahabat, kami berkata, ya Rasulullah, ij'alna dzata anwaqin kama lahum dzatu anwaq. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwaq, pohon yang kita gunakan untuk menggantungkan senjata-senjata perang kami, kama lahum dzatu anwaq, seperti yang dimiliki oleh orang-orang kaum musyrikin Quraisy, yaitu memiliki dzatu anwaq juga. Buatkan ya Rasulullah, buat kami dzatu anwaq seperti dzatu anwaq yang dimiliki oleh kaum Quraisy. Nah, ini permintaan yang sesungguhnya sangat jahil. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa meniru-niru, karena perbuatan itu adalah perbuatan meniru-niru orang-orang musyrikin. Kalau mau berperang mereka menggantungkan senjatanya di pohon dzatu anwar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertakbir atau bertasbih, Allahu Akbar. Dalam riwayat beliau bertasbih Subhanallah. Ucapan takbir beliau dan tasbihnya beliau ini bukan merupakan bentuk kekaguman terhadap sesuatu yang besar, yang agung mulia, tapi ini adalah untuk memberikan keheranan atas kebodohan manusia yang meminta dzatu anwar, yang meminta dijadikannya dzatu anwar untuk mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunnah. Ini yang namanya sunnah, yaitu selalu mengikuti tradisi orang kafir. Innaha sunnah, inilah sunnah-sunnah yang celaka, sunnah-sunnah yang batil. Kultum waladhi nafsi biyadi kama qala Bani Israil
dibebaskan, diselamatkan dari Fir'aun dan kumpulannya. Mereka diceritakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 138. Ij'alna ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Orang-orang Bani Israil ini mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'alna ilahan, buatkan untuk kami sesembahan. Buatkan untuk kami tempat-tempat keramat yang bisa kami sembah, atau Tuhan-Tuhan yang bisa kami sembah. Kama lahum alihah, seperti mereka itu juga punya Tuhan-Tuhan sesembahan. Lihat, bayangkan, mereka sudah mengikuti Nabi Musa. Ini mereka sudah berjalan bersama Nabi Musa bertahun-tahun. Kadang ada sebagian mereka yang masih berpikir dengan pemikiran-pemikiran yang dangkal. Dan itu juga ada pada sebagian kaum muslimin di zaman Nabi yang baru masuk Islam. Maka apalagi kita tidak aman dari kemungkinan terjatuh kepada kesyirikan, terlebih lagi bagi kaum muslimin yang mereka jarang atau tidak pernah mengkaji tentang akidah dan tauhid yang benar. Karena mereka akan mudah tertipu sehingga terjatuh di dalam kesesatan yang sangat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melingkarinya dengan bentuk ucapan takbir Allah atau Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah Maha Besar. Sungguh kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israil kepada Musa, yang mereka mengatakan ij'alna alihah, ij'alna ilahan kama lahum alihah. Tolong buatkan kami sesembahan, satu sesembahan saja, sebagaimana mereka orang-orang kafir itu juga punya banyak sesembahan. Maka berkata Nabi Musa alaihissalam seperti yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 138, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini adalah orang-orang yang bodoh, yaitu bodoh terhadap agama, bodoh terhadap akidah, bodoh terhadap tauhid. Karena kalian meminta sesembahan lain selain dari Allah. Maknanya bahwa kalian punya Allah, kalian harus kewajiban kalian hanya menyembah kepada Allah dan tidak kepada seorang pun selain Allah. Lalu bagaimana mungkin setelah kalian diselamatkan oleh Allah dari kumpungan kaum Fir'aun, kemudian kalian meminta sembahan lain selain daripada Allah? Innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membacakan firman Allah surat Al-A'raf ayat 38 ini untuk menyadarkan para sahabat yang mereka memang belum tahu, maka Nabi mengatakan latarkanunna sunanan qablakum, sungguh kalian, yaitu umat Nabi, benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat terdahulu, yaitu akan mengikut, mencontoh, meniru perbuatan agama-agama umat terdahulu, mengikuti pengikut dari agama Yahudi, agama Nasrani. Kalau di negeri kita agama Majusinya adalah bentuk agama Hindu, ataupun penyembahan-penyembahan kepada batu, ataupun bertapa dan sebagainya. Banyak dari kaum muslimin yang kadang mereka tidak menyadari ketika melihat ada senam yoga yang dikatakan memberikan kesehatan, maka diikuti, melakukan sepertinya hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah dengan pola senam yoga. Ada lagi dengan senam tai chi atau sejenisnya, kemudian diikuti, yang tanpa disadari kadang-kadang hal itu merupakan gerakan-gerakan ubudiyah. Namun kalau memang benar itu hanya murni gerakan-gerakan kesehatan tanpa terkait terhadap suatu agama dan keyakinan tertentu, maka tidak apa-apa. Namun bila itu benar-benar diakui oleh para pemeluk agama itu bahwa apa yang dilakukan itu adalah merupakan bentuk beribadahnya mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka, maka halal bagi kaum muslimin untuk mengikutinya. Dan itu banyak sekali. Dan juga peringatan-peringatan yang kita telah sebutkan, juga termasuk meminta kepada ahlul
Dan itu yang kemudian dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, naudzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang dikisahkan tadi, yaitu hadis yang dibaca oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh beliau, bahwa perbuatan menyerupai orang kafir, yaitu para sahabat Nabi yang mereka masih baru masuk Islam meminta kepada Nabi untuk dibuatkan pohon Datu Anwar karena semata-mata meniru dari orang-orang musyrikin yang suka menggunakan pohon Datu Anwar yang mereka mendapatkannya dari nenek moyang mereka. Dan ini juga serupa yang telah mendorong Bani Israil dan sebagian sahabat Nabi SAW melakukan hal-hal yang batin, meminta sesuatu permintaan yang jelek, yaitu membuatkan sesembahan buat mereka untuk diibadahi dan diambil keberkahannya atau untuk dijadikan tempat bertabaruk. Padahal tempat bertabaruk itu sungguhnya murni hanya bisa didapatkan dari Allah Azza wa Jalla, hanya dengan meminta kepada Allah Taala. Dan keberkahan itu maknanya pada hal-hal yang memang ada dasarnya, seperti bertabaruk dengan habah sauda, yakni bertabaruk dengan air zam-zam, yang semua itu ada dalilnya. Maka yang demikian itu boleh, yaitu memohon kebaikan kepada Allah melalui apa yang Allah tunjukkan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bila tidak ada, maka tidak ada kepentingan apapun terhadap misalnya batu Hajar Aswad. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika tawaf dan ketika hendak mencium Hajar Aswad, beliau tunjukkan kepada para sahabatnya, yaitu mereka yang baru masuk Islam, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Beliau perdengarkan ucapan beliau di hadapan Hajar Aswad ini. Innaka hajarun la tadur wa la tanfa. Sungguhnya engkau hanya sebuah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tentulah aku tidak akan menciummu. Maka perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mencium Hajar Aswad, beliau sadarkan orang-orang di sekitarnya bahwa itu dilakukan semata-mata, yaitu bertabarruk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan bertabarruk kepada batu itu sendiri. Karena dalam mencium Hajar Aswad terdapat perbuatan ubudiyah takarrub kepada Allah dengan mengikuti tuntunan dan contoh perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus ditegaskan. Maka seseorang yang beribadah hanya terbawa oleh perasaan ketika tawaf, dia akan bersikap berlebih-lebihan terhadap Hajar Aswad. Dan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa melihat dari betapa kaum muslimin yang mereka melaksanakan ibadah umrah atau haji ketika sedang bertawaf, atau mereka yang cuma datang ke Masjidil Haram dan tawaf di Masjidil Haram, banyak di antara mereka yang bersikap berlebih-lebihan terhadap Hajar Aswad. Padahal hukumnya hanya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kadang mereka sampai berdesakan mengikut saudaranya hanya ingin berebutan mencium Hajar Aswad sehingga menyakiti saudaranya, atau bahkan menyakiti diri mereka sendiri. Padahal yang demikian itu dilarang. Menyakiti diri sendiri atau orang lain itu dilarang. La dharara wa la dirar. Tidak boleh kalian itu berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Harus kita kalau mau mencium Hajar Aswad, yaitu dengan santun, bersabar, dengan niat semata-mata menjalankan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan untuk melakukan hal-hal yang berdasarkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu, kadang-kadang mereka tidak cukup dengan mencium Hajar Aswad, pecinya mereka ambil lalu gosok-gosokkan ke Hajar Aswad. Sajadahnya yang mereka
Padahal itu sama halnya dengan penyembahan terhadap berhala. Karena Ka'bah itu hanya rumah Allah, jadikan sebagai simbol untuk peribadatan dan menyatukan kaum muslimin dalam penyembahan mereka kepada Allah, bukan menyembah kepada Ka'bahnya, tetapi menjadikan Ka'bah sebagai kiblat di dalam mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dan di dalam tawafnya. Maka disinilah bahwa kaum muslimin diajarkan untuk selalu realistis, diajarkan untuk selalu berpikir cerdas, yaitu bersandar kepada petunjuk dan dalil, dan bukan hanya semata-mata mengikuti perasaan belaka, karena perasaan itu selalu dibarengi dengan bisikan-bisikan syaitan. Tetapi kita harus selalu bersandar kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang benar-benar terjadi pada hari ini, dan bahkan mayoritas atau banyak dari kaum muslimin yang mereka suka mengikuti, bahkan mungkin bisa dikatakan mayoritas kaum muslimin di zaman ini, mereka bertaklid kepada orang-orang kafir di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Perbuatan bid'ah seperti merayakan hari-hari kelahiran, baik itu ulang tahun maupun maulid Nabi. Kemudian juga menjadikan hari-hari tertentu dan pekan-pekan tertentu untuk amalan-amalan tertentu. Seperti yang mungkin banyak muncul di zaman ini, saya tidak tahu dalilnya, sedekah Jumat atau sedekah subuh. Sebenarnya dalil-dalil berkaitan dengan ini bukan maksudnya secara khusus bahwa maksudnya di setiap pagi ada dua malaikat yang selalu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talaban. Dan satu malaikat berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya, karuniakanlah balasan ganti yang lebih baik. Dan lainnya lagi malaikat berdoa di setiap pagi, ya Allah, berilah yaitu kehancuran pada harta orang yang menahan hartanya dari menginfakkannya. Maknanya, ya Allah, orang yang derma, berilah dia balasan dari kedermaannya, dan orang yang bakhil, berilah dia kehancuran pada hartanya. Maknanya cabut keberkahan hartanya, sehingga hartanya berlimpah tapi tidak memberikan manfaat bagi mereka. Apa contoh tidak manfaat? Saya bisa beli rumah besar, saya bisa beli gedung, bisa beli kendaraan yang hebat, saya bisa menyekolahkan anak saya sampai lulus. Di mana letak keberkahannya dicabut? Iya, kalian tidak diberi anak-anak yang soleh, kalian tidak dimudahkan untuk mentaati Allah, harta kalian tidak kalian belanjakan di jalan-jalan Allah. Betapa kalian akan merasakan berat untuk membelanjakan harta di jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicabutnya keberkahan sehingga harta itu tidak memberikan kebaikan bagi pemiliknya. Sedangkan orang-orang yang diberikan keberkahan hartanya, dia diberi kelimpahan harta yang banyak, dia sedekahkan, dia infakkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bukan maksudnya anjuran untuk bersedekah di waktu subuh, bukan. Tetapi ini adalah motivasi untuk banyak bersedekah setiap hari. Meskipun dengan 1.000 rupiah misalnya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Namun bila itu rutin kita lakukan, maka yang setiap hari 1.000 satu bulan menjadi 30.000 atau 29.000 atau 31.000. Atau kalau kita terus lakukan setiap hari 1.000 setiap sampai 1 tahun, berarti kita bersedekah kurang lebih 365.000. Betapa sungguhnya kelihatannya cuma 1.000, tapi itu bila ditotalkan menjadi kebaikan yang benar. Sungguhnya inna kabira inna sagira saufa yakunu kabiran yawman, atau suatu hari pasti dia akan menjadi besar. Bahwa gunung innal jibala minal hasab, ungkapan orang Arab mengatakan bahwa gunung itu berasal dari kerikil-kerikil kecil. Ketika ia bertumpuk mengeras, lama-lama dia menjadi gunung. Maka demikian pula amal soleh, meskipun kita mampunya sedikit 1.000, 5.000, 2.000, ya kita terus berinfak setiap hari semampu kita. Kalau itu dikumpulkan dengan ikhlas, maka dia akan menjadi sedekah yang banyak. Sedangkan orang-orang yang dihilangkan keberkahan pada hartanya, maka dia
dia tidak ridho meskipun hanya dengan yang sedikit untuk diinfakkan di jalan kebaikan. Ada sebagian mereka mengatakan, kata siapa kami baik? Kami suka mengundang teman-teman kami ajak ke pesta, kami buka pesta dengan yang begitu hebat. Biaya untuk pesta itu tidak murah, sampai 1 M atau 500 juta minimal. Justru di situ ketika melakukan ibadah ataupun poya-poya yang tidak bermanfaat itu bukan menjadikan kebaikan bagi harta dan pemiliknya, tapi menjadi kerusakan. Apalagi yang diundang hanya orang kaya saja, tidak ada orang fakir miskin yang diundang di dalam walimah. Maka kata Nabi SAW, sejelek-jelek walimah adalah hanya orang-orang kaya yang saja yang diundang. Maka ini hal-hal yang serupa ini yang tidak boleh kita abaikan, bahwa ada seseorang memahami dalil tidak sesuai. Ada juga hadis Nabi yang SAW menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika di situ para sahabat semuanya ditanya siapa yang pagi hari ini tadi menyantuni anak fakir miskin, siapa yang tadi menolong orang, siapa yang tadi menjenguk tadi pagi menjelang subuh, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah. Ini untuk menunjukkan keutamaan dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang selalu menetapi amalan-amalan kebajikan di awal hari, tapi bukan menunjukkan secara mutlak sedekahnya. Sehingga sebagian mereka membuat kelentung di rumahnya, kemudian setiap pagi memasukkan uang 1.000 atau 5.000 atau 10.000 yang dikatakan sedekah subuh. Ini tidak benar kata para ulama. Sedekah itu ketika diberikan kepada seseorang baru yang menjadi sedekah. Ketika dia masukkan ke dalam kaleng di rumahnya masih menjadi miliknya. Ketika suatu hari kemudian aduh saya butuh, saya bongkar, tidak apa-apa karena itu masih harta miliknya dan belum disedekahkan. Ketika kita masuk masjid setiap subuh meletakkan uang 5.000, 10.000, itu sedekah subuh. Atau kita keluar menuju masjid melihat orang fakir miskin, kita kasih, itu sedekah subuh. Tapi bukan itu tujuannya. Anjurannya adalah setiap pagi bersedekah. Setiap hari, bukan setiap pagi, setiap hari kita dianjurkan bersedekah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala di antara mereka sampai-sampai ketika tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, dia ambil bawang di dapurnya, dia sedekahkan kepada tetangganya.